Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Dan ini general reading, bersifat umum. Kapanpun kamu menemukan video ini, energinya timeless, tidak berbatas waktu, sehari, seminggu, sebulan, setahun dari sekarang. Ya, aku readingnya di tanggal 13 November 2024. Sampai di kalian tanggal berapa, hari apa, pukul berapa. Dan jangan lupa asal kota kalian dari mana. Beberapa hari ini aku selalu muncul angka 777 dan angka 10. Mungkin itu afirmasi apa yang kalian doakan, yang kalian manifestasikan, ya dalam waktu dekat ini akan terjawab, akan datang ke kalian. Ya, tetap semangat, jangan menyerah teman-teman ya. Oke. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Oke. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading atau konsultasi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Oke. Aku acak ya, ambil 5 kartu ya. Aku sambil menutup mata. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. 1. Pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. 2, 3, 4, dan 5. Oke, 5 kartu ya. Ini aku singkirkan dan di bottom of the deck ya. Aku rasakan beberapa dari teman-teman energi kalian sekarang sudah mulai meninggalkan energi 3 dimensi menuju 4 dimensi, 5 dimensi. Vibrasi kalian mulai naik ya, vibrasi kalian sudah mulai ke arah positif ya. Itu aku lihat ya. Aku acakin pesan dari diri kamu yang lebih tinggi, pesan dari diri kamu, bimbingan, dan pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Oke, kartu yang pertama, The Cosmic Heart. Make your life a moving prayer. Jadikanlah hidupmu sebuah doa yang mengharukan. Jadikanlah hidupmu sebuah doa yang mengharukan. Tuh kartu yang pertama. Kartu selanjutnya, bimbingan dan pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Ini kelihatannya ya. Melihat potensi dan mengungkapkan ketidaksadaran. Melihat potensi dan mengungkapkan ketidaksadaran. Kartu selanjutnya, ini pesan dari leluhur kalian ya. Pesan dari leluhur kalian di sini adalah look a little deeper. Kebijaksanaan yang hilang dan lihat sedikit lebih dalam. Rahasia tersembunyi. Oke, kartu selanjutnya, bimbingan dan pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Lost Lands. Oke, aku singkirkan ke pinggir. Soul Memories and Gift. Kenangan jiwa dan hadiah. Kamu pernah melakukan ini sebelumnya. Dan yang terakhir, Face your true north. Rangkulah keanehan kamu dan hadapi utara sejatimu. Oke. Dan aku rasakan aku fix di sini.
Bimbingan dan pesan dari diri kamu yang lebih tinggi ini adalah saat ini kamu seperti baby step ya, langkah kamu seperti langkah bayi, di mana langkah kamu merangkak jatuh. Inilah prosesnya. Dan contoh kecil ya, bayi itu kan nggak mungkin selamanya dia merangkak. Pasti dia bertumbuh menjadi balita, bayi 5 tahun, 6 tahun, sampai dia SD, SMP, SMA, sampai dia remaja, sampai dia menjadi ayah atau ibu. Ya, tentunya proses kamu menjadi baby step, menjadi seorang langkah bayi, di mana kamu jatuh bangun, merangkak jatuh tuh ya proses supaya jiwa kamu bertumbuh, supaya jiwa kamu kuat dengan kamu berjalan tertati-tati, merangkak jatuh lagi, supaya jiwa kamu kuat. Ini bimbingan dan pesan dari diri kamu yang lebih tinggi, dan ini rencana jiwa untuk kalian, bahwa kehidupan ya ada kehidupan yang ditakdirkan versi dengan kehidupan takdir ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ini baru kehilangan seseorang, kehilangan harta benda yang sangat berharga dalam hidup kalian. Pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi bahwa biarkan itu pergi, karena itu bukan milikmu untuk dibawa. Siapapun seseorang atau suatu harta benda yang pergi dari kehidupan kamu, artinya itu bukan milikmu untuk dibawa. Kalau kita rasakan teman-teman ya, kita rasakan bahwa hidup ini sebuah titipan, hidup kita tenang, hidup kita damai. Tapi kalau kita rasakan hidup ini ya kepunyaan kita semua, artinya kita serakah, kita duniawi, kita ingin memiliki semuanya. Sudah rumah baru tambah lagi rumah, sudah 2 tambah lagi 3, sudah punya kendaraan 1 tambah lagi 1 lagi, sudah punya 2 tambah lagi 1, punya lagi 3 tambah lagi 1. Itu artinya tidak bersyukur, terlalu duniawi, ujung-ujungnya serakah. Tapi kalau kita menganggap hidup ini sebuah titipan, pasangan titipan, anak-anak titipan, rezeki juga titipan, harta benda juga titipan, dan kita anggap ini titipan dari Tuhan, dan aku juga berbagi titipan dari Tuhan ini kepada orang yang membutuhkan ya, artinya melakukan pekerjaan amal ya, donasi. Hidup kita tenang, damai, bukan di dunia aja, di akhirat ya. Karena kadang orang itu, bukan aku menggurui ya, yang dipikirkan dunia saat ini, mereka tidak mikir itu bahwa ada akhirat ya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya sama sekali. Ada yang tahu bahwa akhirat itu ada, tapi lebih ke serakah, lebih ke duniawi banget. Padahal dia sudah tahu ada dunia akhirat. Tapi ketika Tuhan memberikan dia kesempatan di bumi ini, Tuhan berikan berkah yang dia butuhkan, bahkan melebihi, dan dia lupa untuk akhiratnya. Dia mikir ya kalau di dunia aja, kalau nanti mati aja. Ya nggak ada dunia lagi. Padahal ya akhirat itu selamanya kita di sana gitu ya. Bukan menggurui, ini bagi yang percaya aja, bagi yang nggak percaya nggak usah nonton, abaikan, tinggalkan, simple gitu ya. Hidup ini simple ya gitu. Ya, kenapa aku langsung bilang begitu ya, karena di sini perjalanan kalian ini kayak seperti baby step yang aku bilang, merangkak jatuh, sabar ya. Itu artinya Tuhan memberikan kamu itu ya seperti langkah bayi supaya jiwa kamu kuat gitu. Semakin kamu banyak pembelajaran, semakin kamu banyak pengalaman, semakin kamu kuat, dan semakin kamu mencari Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun agama kalian gitu ya. Siapapun, apapun yang pergi dari kehidupan kamu, biarkan saja itu pergi, karena itu bukan milikmu. Sekali lagi ya, karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini selalu reading ya teman-teman. Kalian adalah bagian dari tim jiwa, keluarga jiwa. Mungkin beberapa dari teman-teman kamu sudah bertemu dengan keluarga jiwamu, teman jiwamu yang selalu mensupport kamu, mendukung kamu, membantu kamu ya. Gini loh teman-teman, keluarga jiwa itu tidak seharusnya kita bertemu 4 mata ya, tidak seharusnya membantu kita secara finansial. Keluarga jiwa itu bisa lewat sosial media. Contoh aku ini, aku sudah rasakan bahwa aku sudah bertemu dengan keluarga jiwa ketika aku buka handphone, ada notifikasi dari aplikasi dan aku mendengarnya ya,
Dan biasanya keluarga jiwa kita itu seperti kita, entah dia pembaca tarot, mentor spiritual, mentor agama. Artinya orang itu vibrasinya seperti kita, walaupun bedanya itu ya ada 4 ke 6, ada 4 ke 8, mungkin kamu 4, dia sudah 7, dia sudah 8, bahkan dia sudah 10. Artinya dia membantu kamu supaya level kamu, vibrasi kamu seperti dia, ke angka yang lebih tinggi dari kamu. Kehadiran keluarga jiwa ini untuk mendukung kamu, mensupport kamu dengan mungkin kata-kata pencerahan dari dia, entah kamu melihat di handphone, televisi, dimanapun. Ya biasanya keluarga jiwa tuh nggak seharusnya datang nih ketemu kamu secara fisik, enggak. Ada yang lewat media sosial. Kamu ketika buka handphone, tiba-tiba notifikasi dari aplikasi apa, kamu mendengarnya, kamu membacanya, kamu menontonnya, dan tergeraklah hati kamu. Oh iya, benar juga kata dia. Oh aku harus ikutin kata dia ya. Ya aku ikut. Aku harus ikut gitu. Ya begitu. Ya mungkin kamu menonton video aku hari ini, kapanpun kamu melihat video ini, artinya kita keluarga jiwa, kita bagian dari tim jiwa. Mungkin beberapa kata-kata dari aku bisa membuat kamu semangat, bangkit dari keterpurukan, menjadi kamu kayak oke, semangat lagi. Ya aku seperti saat ini, langkah aku seperti langkah bayi, merangkak jatuh supaya jiwa aku kuat. Ya aku suatu saat aku menjadi balita, suatu saat aku menjadi anak remaja, dan kamu bangkit gitu ya. Karena berapa hari ini aku selalu muncul kartu Star Family, keluarga bintang ya. Kalian bertemu dengan tim-tim jiwa, keluarga jiwa, dan keluarga jiwa ini bantu mensupport kalian, mendukung kalian. Kalau aku beberapa minggu ini aku bertemu keluarga jiwa, itu tim jiwa tuh lebih banyak dari luar negeri itu ya, lebih banyak itu channel-channel yang dari luar. Tapi walaupun aku tidak 100% tahu arti bahasa Inggrisnya, tapi aku selalu searching di Google gitu. Dan ketika aku muncul notifikasi itu, aku langsung download, aku searching di Google, dan ketika aku mendengarnya itu, aku langsung berubah gitu ya. Ada manfaatnya menurut aku. Dan mungkin beberapa dari teman-teman itu, kalian bertemu dengan keluarga jiwa ya, membuat kalian bangkit, membuat kalian semangat gitu. Aku pun gitu, bertemu dengan keluarga jiwa itu dengan kata-kata dia, entah itu kata-kata apa, pencerahan, motivasi, penyembuhan, dan bermanfaat banget untuk saya gitu ya. Dan ini bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi itu ya. Kalian akan bertemu dengan keluarga jiwa, tim jiwa, dan untuk mensupport kamu, membantu kamu dalam proses bayi merangkak ini gitu ya. Jangan sedih, siapapun yang pergi dari kehidupan kamu artinya itu bukan milikmu. Anggap saja hidup ini sebuah titipan. Jika kamu merasakan setiap hari bahwa aku ini titipan ya, titipan dari Tuhan untuk sementara, dan dunia aku sebenarnya itu akhiratnya di sana. Pasti kalian banyak melakukan hal-hal baik kalau kalian ya merasakan bahwa aku cuma nitip di bumi ini gitu, dan aku titipan Tuhan. Rezeki yang ku punya titipan, nafasku titipan, pasanganku, anak-anakku, kendaraanku, rumahku titipan. Kalian tenang, kalian damai, dan kalian lama di bumi ini, tidak kekurangan ya. Coba kalian yakinkan itu bahwa aku ini sebuah titipan, pasti kalian merasakan tenang. Itu yang aku rasakan. Oh aku titipan, oh tentunya aku harus lakukan hal baik di bumi ini. Aku melakukan hal-hal baik, walaupun berproses itu bukan langsung jadi instan ya, proses itu pelan-pelan. Intinya niat kita ya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, intinya niat kita ingin berubah, intinya niat kita itu ya bahwa aku titipan, aku ini cuma titipan, bukan pemilik. Aku baca Injilku ya, aku kan Kristen ya, Injilku pernah aku baca bahwa kita hadir di dunia ini ya kita harus melayani, bukan dilayani ya. Mungkin agama lain pun pernah mendengar itu ya, pasti itu sama gitu ya, bahwa kita hadir itu untuk melayani, bukan dilayani ya. Artinya melayani sesama ya, dengan banyak-banyak melakukan hal baik gitu ya.
Karena kembali lagi hidup ini titipan ya, bukan penitip. Ya, bukan kurir ya. Kalau kurir ya pengantar. Bercanda ya, supaya tidak serius-serius amat ya. Bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi, bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi, bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi. Oke, bimbingan dan langsung ya keluar kartu ini. Mungkin beberapa dari teman-teman ini akhir-akhir ini ada rasa kesedihan, mungkin baru ditinggal oleh seseorang, suatu harta benda kamu melayang pergi entah di bawah siapa gitu. Ada rasa kesedihan atas kepergian seorang, atas suatu harga harta benda yang kamu miliki itu pergi gitu ya. Ya mungkin kamu lagi sedih, galau ya. Cara menyembuhkan itu ya terkait laut ya, ke pantai. Jika kamu ingin merasakan ketenangan, kedamaian ya, sembuhnya di pantai teman-teman ya. Ya, itu pesannya, ke pantai ya, menenangkan diri di pantai teman-teman ya. Laut biru yang dalam berbicara kepada jiwa kamu, menyembuhkan dan menenangkan kamu, bahkan membayangkan diri kamu mencelupkan diri ke dalam kandungan penyembuhannya, akan memberikan efek yang diinginkan. Lebih baik lagi, habiskan waktu kamu secara fisik di dekat laut. Biarkan kekuatan dan keindahannya menyapu bersih semua kekhawatiran dan kekhawatiran kamu. Ya itu tadi ya, ada rasa kekhawatiran, rasa mungkin kayak ditinggalin oleh seseorang ya, itu sembuhnya di laut ya teman-teman. Bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi, bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi. Menghadiahi diri kamu sendiri teman-teman ya. Ketika kamu melihat video ini kapanpun ya, mungkin kamu selama ini selalu memberi dan memberi, lupa menerima, lupa menghadiahi diri kamu sendiri. Saatnya menghadiahi diri kamu sendiri. Kamu sudah lelah, kamu sudah capek ya. Ketika kamu selalu memberi, kamu kadangkala kerap kali dimanfaatin ya, dan dibohongin ya. Ya, mungkin beberapa baru ya, seperti aku bilang, sesuatu yang berharga dalam hidup kamu diambil. Apakah diambil pelakor atau pembinor atau suatu harta benda milikmu dibawa kabur, dihilangkan, itu artinya ya itu bukan milik kamu. Kembali lagi yang aku bilang ya, anggap saja hidup ini sebuah titipan ya, titip, menitip. Pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi, kamu telah memberikan banyak hal dari diri kamu akhir-akhir ini, dan inilah waktunya bagi kamu untuk menerima. Luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri dengan cara yang bermakna. Keseimbangan antara memberi dan menerima itu sangat penting untuk menjaga energi kamu, suasana hati kamu, dan motivasi kamu tetap pada tingkat tinggi secara konsisten. Ya, menghadiahi diri kamu sendiri dengan cara yaitu ya berlibur ya di alam, jika punya dana yang cukup ya ke Bali, Lombok atau ya yang lebih cukup lagi ya ke luar negeri. ya kalau budget kamu nggak cukup ya di sekitar kotamu, daerahmu, kampungmu ya, pantai kan pasti ada, ke pantai lah ya. Ketika di hari weekend, ketika di hari libur, hari istirahat ya, karena salah satu untuk menyembuhkan diri kamu itu ya, karena selama ini selalu memberi tapi nggak pernah dihargain, bahkan dimanfaatin ya. Saatnya menghadiahi diri kamu sendiri dulu ya. Bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi, bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi. 3 kartu muncul di sini ya. Mungkin beberapa ingin memulai usaha, ingin memulai berbisnis, atau gagal dalam berbisnis ya. Pesannya, berbisnis sesuai dengan watak kamu. Berbisnislah sesuai dengan watak kamu ya.
Dan ada kartu trustworthy guidance, bimbingan terpercaya. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah seorang dosen, guru, mentor, atau ada sesuatu yang kamu tuliskan, pencipta lagu, penulis buku, dan lain sebagainya. Apapun yang kamu tuliskan ini, bahwa yang kamu tuliskan ini ide-ide terpercaya, dibimbing. Ya. Entah ya yang kamu tulis ini terkait apa. Apakah yang kamu tulis ini sebuah manifestasi, bisa dibilang dalam luas scripting ya, entahlah apa yang kamu tuliskan, terus menulis ya, karena ini dibimbing. Kamu telah menerima ide yang luar biasa sebagai jawaban atas doa-doa kamu. Ide ini nyata dan dapat dipercaya. Kamu dapat melanjutkannya dengan aman, mengetahui bahwa kami selalu mendampingi kamu di setiap langkah kamu. Mintalah dan terbukalah untuk menerima ide kami, dukungan untuk apapun dan yang kamu butuhkan terkait dengan ide ini, ide yang kamu tulis ini. Shower of abundance, kamu dimandikan kelimpahan. Gak usah khawatir, yang pergi itu akan digantikan kembali, bahkan digantikan berlipat ganda. Amin. Yang pergi, entah harta benda, seorang akan diganti yang lebih banyak, lebih berlimpah-limpah ya. Itu pesan dari diri kamu yang lebih tinggi. Untuk menyembuhkan situasi keuangan kamu, pertama-tama sampaikan kepada kami kekhawatiran kamu mengenai uang. Kami akan memandu kamu untuk menunjukkan kepada kamu cara menciptakan dan menerima kelimpahan. Saat kita bekerja sama dalam situasi keuangan kamu saat ini, maka keuangan kamu pulih secepatnya dan diizinkan. Ya mungkin beberapa dari teman-teman ada masalah keuangan, tiba-tiba uang kalian bawa kabur, dibohongin, dimanfaatin, biarkan saja itu pergi. Karena ketika kamu ikhlaskan apapun yang pergi ini, Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat gandanya. Karena yang pergi itu sebuah titipan, dan yang pergi itu cara Tuhan supaya kamu bersedekah. Mungkin selama ini jarang bersedekah, jarang melakukan donasi atau persepuluhan. Ketika itu pergi, ya itu cara Tuhan untuk supaya kamu bersedekah. Dan ketika kamu bersedekah, ya sedikit demi sedikit dosa kamu, ya dosa kalian terhapus gitu teman-teman ya. Go for it, di bottom of the deck, pergi untuk itu. Pesan dan bimbing dari jiwa kamu yang lebih tinggi di sini adalah bahwa doa dan harapan positif kamu telah didengar teman-teman dan dijawab. Kami telah bekerja sama dengan kamu dalam mengatasi situasi kamu sejak awal, dan kami terus mengawasi kamu dan semua orang yang terlibat ya. Tetaplah di jalur kamu saat ini dan kami akan membawa kamu sangat-sangat jauh. Sabar teman-teman, doa dan harapan kamu telah didengar dan dijawab. Ketika kamu seperti baby step tadi, merangkak jatuh ya, sabar, karena doa kamu ini sudah didengar ya dan dijawab gitu ya. Makanya Tuhan mengirimkan keluarga jiwa, tim jiwa untuk mendukung kamu, untuk mensupport kamu. Jangan abaikan itu pesan-pesan yang mungkin lewat sosial media, atau ada orang ingin membantu kamu, menolong kamu, jangan menolak gitu ya. Karena biasa itu bantuan dari Tuhan itu lewat orang-orang yang mungkin kadang kita tidak menerima, bahkan kita menolaknya gitu ya. Bimbingan dan pesan dari jiwa tertinggimu, bimbingan dan pesan dari jiwa tertinggimu, bimbingan dan pesan dari jiwa tertinggimu. Bimbingan dan pesan dari jiwa tertinggimu, bimbingan dan pesan dari jiwa tertinggimu. Jika kamu saat ini bimbang, bingung untuk memilih, saatnya untuk memilih. Jangan bimbang mulu, jangan bimbang mulu, jangan bingung mulu, saatnya untuk memilih. Jangan terlalu banyak pilihan. Kalau terlalu banyak mimpi gak apa-apa. Bermimpi tinggi tuh boleh sih teman-teman, supaya apa? Supaya kita semangat, lebih giat untuk bekerja gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak pilihan, candu dengan beberapa pilihan tuh gak baik ya. Mungkin beberapa lagi bimbang, bingung untuk memilih pekerjaan A, pekerjaan B, bisnis A, bisnis C, si A, si B. Silakan untuk memutuskan
ya. Jangan kamu jalanin dua-duanya, tiga-tiganya, ya itu salah satunya. Dan bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi ini, teman-teman, dalam waktu dekat ini ada pencapaian yang kamu dapatkan, ada pencapaian, ada penyelesaian, ada pencapaian dan pencerahan spiritual, dan kalian bangga dengan pencapaian ini. Amin ya. Ya, apapun proses kamu saat ini, sabar teman-teman, karena ketika kamu sabar, terus bersabar dan anggap saja hidup ini sebuah titipan, maka ada penyelesaian. Mungkin kamu mampu menyelesaikan karma-karma leluhur, karma masa lalu kamu, atau karma sudah selesai. Karma sudah selesai. Amin ya. Dan ada penghargaan, pencapaian yang kamu dapatkan di sini. Ya. Bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi. Kamu menikmati hasil jerih payah kamu dalam waktu dekat ini atau sudah terjadi. Kamu menikmati hasil jerih payah kamu dan be proud of yourself. Kalian bangga dengan diri kamu sendiri. Kalian bangga dengan pencapaian-pencapaian yang kamu selama ini, walaupun ya kamu pernah berdarah-darah. Ya, kamu bisa membeli sesuatu yang mewah, itu bisa tanah, rumah, kendaraan, itu sesuatu yang besar dan dari hasil kerja keras kamu. Kalau kamu seorang pembisnis, ya sukses dalam berbisnis, ya, dan kamu kayak bahagia banget di sini atas yang kamu dapat ini, pencapaian kamu, penghargaan, dan mampu menyelesaikan ini gitu ya. Semoga ya. Tapi saatnya untuk memutuskan, teman-teman, saatnya untuk memutuskan. Jangan bimbang, jangan bingung gitu ya. Misalnya di sisa akhir tahun ini, ya misalnya kamu bingung dua, ya, pilih satu dulu yang harus capai. Satunya ya biar diselesaikan di tahun berikutnya, di 2025 ya. Bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi. Bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi. Ada keadilan dari semesta untuk kalian. Kamu mendapatkan keadilan ini di mana hidup kalian sebelumnya tidak balance, berat sebelah. Dalam waktu dekat ini hidup kalian seimbang. Ya, hidup kalian seimbang, keuangan kalian seimbang, tidak berat sebelah lagi. Ada keadilan dari semesta, keadilan dari Tuhan untuk kalian di sini ya. Kalian mampu mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan, penuh rintangan, penuh hambatan dalam hidup kalian. Akhir dari stres, depresi, sakit fisik, penyakit, ada pemulihan, ada perjalanan baru. Walaupun perjalanan kalian ini bertati-tati, capek, sakit, lelah, menguras tenaga, emosi, dan air mata, tapi kalian sampai ke tujuan. Entah ini sudah terjadi atau enggak, kalau sudah komen di bawah. Ini ya pesan bimbingan dari jiwa tertinggi kamu. Sabar, terus berjalan, terus menjadi seorang contoh tadi, baby step, langkah bayi, dimana kamu merangkak jatuh gak apa-apa, supaya jiwa kamu kuat ya. Ketika kamu jatuh ya, ketika kamu diberikan ujian dalam hidup ini, bukan berarti Tuhan gak sayang dengan kalian. Ujian itu supaya jiwa kamu kuat. Ujian demi ujian, badai demi badai dalam hidup kamu ya, supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Itu artinya ya. Jangan kamu merasa aku nih kayaknya hidup ini kok gini amat ya. Jangan ya. Karena dalam waktu dekat ini kalian bisa mengakhiri ini masa yang penuh sulit ini. Ada perpindahan, mungkin kalian ada pindah ke tempat yang baru, kota yang lain, pindah kerjaan yang baru, buka usaha atau bisnis yang baru, atau pindah dari tempat tinggal kamu sekarang, dari kota A ke kota B, pulau A ke pulau B, entah mengikuti pasangan atau memang kamu sendiri ingin pindah dari tempat lama itu, entah tempat lama itu tempat kerja atau lingkungan tempat tinggal kamu sekarang, atau ya relokasi. Ada perpindahan gitu, yang dimana energi kalian lelah. Bagi teman-teman yang sakit ya, semoga kalian sembuh. Ada kesembuhan aku lihat di sini ya. Entah sakitnya itu sakit mental, banyak stresnya, depresinya, atau memang sakit fisik ya, belum sembuh, nanti akan sembuh gitu, akan sembuh teman-teman ya, gitu ya. Dan bimbingan dan pesan dari jiwa kamu yang lebih tinggi melahirkan mimpi-mimpi kamu. Saatnya time to take action. Waktunya untuk mengambil tindakan, waktunya untuk melahirkan mimpi-mimpi kamu, waktunya untuk melangkah. Ya, itu pesannya.
teman-temannya, karena ada rezeki besar, tawaran, ada peluang opportunity, mungkin tawaran pekerjaan baru, tawaran kerjasama, atau ada kontrak yang menguntungkan, atau ada rezeki besar yang datang ke kalian. Amin ya, anggap saja ini afirmasi ya. Semoga yang positif ini datang ke kita semua, ke penonton setia aku, subscriber aku, klien aku, dan diri aku sendiri juga. Amin ya. Terutama masalah perasaan juga ada, masalah cinta ada, masalah keuangan juga ada di sini ya. Itu ya. Entah kalian dibohongin di sini keuangan kalian ya, kayak aku rasakan ada energi dimanfaatin gitu ya, dibohongin gitu ya. Nggak apa-apa, kalau memang itu bukan milikmu ya pergi aja, ada penggantinya nanti yang lebih besar kayak gini. Ya, energi Libra strong ini, Pisces, Virgo, Aquarius, Taurus, Scorpio, Leo, ada Pisces itu strong ya. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kalian masing-masing. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.